Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita dari segala macam mara bahaya, termasuk kondisi pandemi yang masih melanda Indonesia dan sekitar kita juga pada khususnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membawa keberkahan untuk hidup kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan bab yang pertama ya, terkait dengan konsep berpikir sejarah ya, konsep berpikir kronologis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Materi pokoknya adalah cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, cara berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah. Kemudian kita akan belajar juga terkait dengan konsep ruang dan waktu. Oke, kita lihat dulu peta konsepnya ya. Peta konsepnya itu sejarah, pengertian sejarah nanti. Kemudian sebelah kiri adalah sumber-sumber sejarah. Kita akan belajar sumber-sumber sejarah itu apa saja. Kemudian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam memahami peristiwa sejarah. Kemudian ada konsep berpikir sinkronis dan juga konsep berpikir diakronis atau kronologis. Kemudian diharapkan dengan adanya konsep berpikir sinkronis dan diakronis ini nanti akan memunculkan konsep berpikir yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Nah, sejarah. Apa itu sebenarnya sejarah? Kita mau belajar sejarah harus tahu dulu apa itu sejarah. Secara etimologis ya, atau secara makna kata, sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syajaratun ya, bermakna pohon. Nah, pohon yang dimaksud di sini adalah kalau kita belajar sejarah pasti kita akan belajar silsilah. Nah, silsilah itu seperti halnya pohon ya, yang dari yang besar kemudian membentuk ranting-ranting-ranting gitu. Itu perumpamaan dalam belajar sejarah. Nah, dalam bahasa Melayu, syajaratun menjadi sejarah ya. Ini dari bahasa Arab kemudian berubah diadaptasi ke bahasa Melayu. Kemudian dalam bahasa Indonesia sekarang dikenal dengan istilah sejarah. Kemudian kira-kira menurut kalian ya, pengertian sejarah itu apa sih sebenarnya? Nah, kita perhatikan ya pengertian sejarah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejarah itu bermakna yang pertama asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ya, kata kuncinya adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua eh, peristiwa yang terjadi di masa lampau itu masuk dalam catatan sejarah? Ya, tentunya tidak ya. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud itu adalah peristiwa-peristiwa yang penting. Nah, tergantung nanti dari sudut pandang mana kita mempelajari sejarah itu. Kalau kita mempelajari sejarah bangsa Indonesia, maka peristiwa-peristiwa masa lalu yang dianggap penting bagi bangsa Indonesia seperti itu. Nah, kita bagian dari Indonesia, apakah sejarah kita akan tercatat? Tergantung dari seberapa penting peran kita terhadap bangsa dan negara ini. Nah, kalau fokusnya hanya pada sejarah lokal atau katakanlah sejarah hidup kita masing-masing, ya tentunya peristiwa-peristiwa penting itu yang akan menjadi catatan dalam sejarah kita. Seperti itu ya, tergantung ruang lingkupnya. Kemudian definisi sejarah menurut beberapa tokoh ya, menurut Herodotus sejarah tidak berkembang atau bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar yang tinggi dan rendah lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, menurut Herodotus ini sejarah itu berkembang secara melingkar tergantung dari eh,
keadaan daripada manusia itu sendiri. Ini ibaratnya seperti hukum cakromanggilingan gitu ya. Keadaan manusia. Bisa kita berada pada posisi atas, suatu saat kita bisa berada di posisi yang bawah. Jadi hidup ini ibaratnya fluktuatif gitu ya, turun naik. Tapi kalau Herodotus memaknainya secara melingkar. Seperti roda gitu. Roda terus berputar ya. Mungkin kita dengar istilah seperti itu. Itulah pelajaran hidup manusia. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Kemudian menurut filsuf lainnya, Ibnu Khaldun menyatakan catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata, itulah sejarah ya. Seluruh catatan tentang manusia dan peradabannya, itu menurut Ibnu Khaldun. Kemudian menurut pendapat yang lain ya, ada pendapat dari Collingwood menyelidiki tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan pada masa lampau. Menurut Collingwood, sejarah itu merupakan penyelidikan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Kemudian tokoh-tokoh nasional juga memberikan pendapat tentang sejarah. Ada Muhammad Ali ya. Menurut Muhammad Ali, sejarah itu keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Itulah sejarah. Kemudian pendapat yang lain dari Muhammad Yamin mengatakan sejarah itu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, ini sudah mengarah pada keilmuan ya. Makanya dalam proses sejarah itu harus memenuhi syarat-syarat ilmu istilahnya. Syarat ilmu itu yang pertama ada objeknya, kemudian ada pertama ada objek ya, ada objek yang mau diteliti apa, kemudian berlaku umum ya. Berlaku umum itu adalah syarat keilmuan, kemudian empiris berdasarkan kenyataan, kemudian memiliki metode dan juga memiliki teori. Nah, metodologi penelitian sejarah itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu heuristik, kemudian yang kedua kritik, yang ketiga itu interpretasi, dan yang keempat itu historiografi. Nah, heuristik itu apa? Heuristik itu yang pertama adalah mengumpulkan bukti-buktinya. Bukti-bukti sejarahnya kita kumpulkan dulu. Setelah bukti-bukti kita kumpulkan, kita dapatkan, ya, baru masuk pada tahapan kedua yaitu kritik. Kritik itu adalah mengkritisi, melihat buktinya ini benar atau salah. Nah, setelah itu masuk pada tahap ketiga, itu namanya interpretasi. Nah, setelah dilihat bukti-bukti yang ada itu yang mana yang paling benar, maka kita melakukan yang namanya interpretasi. Kejadiannya kira-kira seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah proses penulisan dari kesimpulan dari penelitian kita. Kita lanjutkan ya. Kesimpulannya adalah sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting. Nah, ini ya, kata kuncinya adalah penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Kita lanjutkan sumber sejarah. Sumber sejarah itu bisa dilihat dari bentuk dan tingkatannya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi 3, ada tertulis, lisan, dan juga benda. Saya jelaskan dari yang pertama, sumber tertulis ya, kita bisa yang sumber tertulis itu banyak ya, bisa berupa dokumen, prasasti, yang penting ada tulisannya, itu namanya sumber tertulis. Kemudian yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan berarti sumber yang berasal dari pembicaraan, omongan manusia. Kemudian ada sumber benda. Sumber benda itu contohnya seperti artefak-artefak, fosil-fosil yang ditemukan. Kemudian berdasarkan tingkatannya sumber sejarah itu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Apa itu sumber primer? Ya, sumber primer itu sumber utama, sumber pertama. Nah, kalau sumbernya itu berupa lisan atau manusia, berarti yang dikatakan sumber primer adalah manusia atau orang yang melihat secara langsung kejadian. Misalkan terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa sumber primernya? Adalah orang-orang yang terlibat langsung seperti Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya. Kalaupun yang berupa tertulis berarti tulisan yang berasal dari tahun tersebut, itu bisa dikatakan sebagai sumber primer.
Kemudian sumber sekunder itu tingkatannya di bawahnya sumber primer. Bisa orang kedua, bisa orang ketiga. Nah, ibaratnya seperti ini ya. Misalkan katakanlah di antara kalian ada yang melihat kejadian kecelakaan katakanlah tadi pagi misalkan ya. Nah, yang melihat itu adalah sumber primer. Nah, kemudian orang yang melihat itu bercerita ke orang yang lain. Nah, orang yang mendapatkan informasi dari orang pertama itu kemudian bercerita lagi. Nah, orang yang kedua ini yang bisa dikatakan sumber sekunder. Kemudian yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier itu sumber yang tingkatannya lebih rendah lagi ya, bisa orang keempat dan seterusnya. Kalau sumber benda berarti benda yang memang tidak berasal pada tahun tersebut. Kalau tulisan berarti bukan tulisan yang berasal tahun tersebut, itulah sumber sekunder ataupun sumber tersier. Nah, kita lanjutkan ya konsep ruang manusia, ruang dan waktu dalam sejarah ya. Kita belajar sejarah pasti tidak bisa dipisahkan dari tiga unsur ini, manusia, ruang, dan waktu. Manusia itu merupakan pelaku dari peristiwa sejarah. Manusia itu yang terlibat dalam sejarah, manusia juga yang membuat sejarah. Sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Kemudian konsep yang kedua adalah ruang. Nah, setiap peristiwa atau kejadian sejarah pasti memiliki tempatnya ataupun ruangnya ya. Misalkan peristiwa Rengas Dengklok berarti terjadi di Rengas Dengklok. Itu ruangnya. Terjadi di Jakarta. Di Jalan Pegangsaan Timur untuk proklamasi. Kemudian pertempuran 10 November terjadi di mana? Ruangnya mana? Surabaya. Nah, itu contohnya ya. Ruang itu merupakan unsur yang membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Tempat ya, ruang itu tempat. Kemudian waktunya kapan ya? Setiap peristiwa pasti memiliki waktu. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu itu adalah waktu. Waktu merupakan batasan setiap peristiwa yang terjadi sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep berpikir diakronis dan kronologis ya. Konsep berpikir diakronis dan kronologis itu sama ya. Diakronis berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos ya, melintas atau melampaui, melalui. Ya, konsep berpikir yang berdasarkan urut-urutan waktu itu namanya diakronis atau kronologis. Misalkan kejadian kalian berangkat ke sekolah ya dari desa Patemon misalkan jalan ke jalan A kemudian belok kiri belok kanan nyampe di sekolah, itulah berpikir kronologis. Atau dari Tanggul Wetan menuju Tanggul Kulon kemudian belok kanan belok kiri sampai akhirnya di sekolah, itulah konsep berpikir diakronis atau kronologis berdasarkan urutan waktu. Ya, ini urutan setiap peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Nah, kemudian untuk mempermudah biasanya kita belajar sejarah berdasarkan periodeisasi ya. Makanya kita kemudian mengenal periode masa kerajaan Hayam Wuruk, kemudian ada perang Diponegoro periodenya dari 1825 sampai 1830, ataupun periodisasi ada masa prasejarah, kemudian setelah itu dilanjutkan masa Hindu-Buddha, dilanjutkan masa Islam, kemudian masa penjajahan Jepang, masa penjajahan Barat, kemudian masa penjajahan Jepang, kemudian masa revolusi kemerdekaan. Nah, itulah yang disebut dengan urutan waktu atau berpikir secara diakronis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan konsep berpikir sinkronis ya, beda lagi dengan diakronis ya. Secara istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu shain dan kronos ya, sinkronis. Sinkronis mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam ya. Itulah yang disebut dengan sinkronis. Nah, kalau diakronis itu urutan waktunya ya, dari tahun sekian ya, misalkan dari hari Senin, hari Selasa, Rabu dan Kamis ya. Kalau sinkronis itu lebih fokus Senin. Di Senin itu ada apa saja, detail-detailnya seperti apa. Itulah yang disebut dengan sinkronis. Oke, untuk apa berpikir kronologis dan sinkronis dalam belajar sejarah? Tujuannya adalah agar kita bisa mempelajari sejarah itu secara holistik, secara menyeluruh. Gitu. Oke, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk konsep berpikir sinkronis dan diakronis.
Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum.